Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fobiansa, kelas 12 GE30. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan anti korupsi. Definisi korupsi. Korupsi dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio dari kata corruption, korup dalam bahasa Inggris, corruption dalam bahasa Prancis, dan korupsi atau koruptie dalam bahasa Belanda. Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran dapat disuap tidak bermoral, menyimpang dari kesucian. Pengertian korup artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. 2 faktor penyebab korupsi. 1. Faktor internal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang ada dari diri pribadi. 2. Faktor eksternal. Faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab dari luar. Beberapa pendapat faktor penyebab korupsi. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Bagaimana menurut Anda perilaku orang yang memandang kekayaan dan uang sebagai suatu hal yang punya arti segala-galanya? Bagaimana bentuk penyadaran yang tepat? Pendapat yang mengarah pada faktor eksternal. 1. Kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. 2. Rendahnya gaji pegawai negeri sipil. 3. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan. 4. Rendahnya integritas dan profesionalisme. 5. Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. 6. Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat. Dan lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Pendapat yang mengarah pada faktor eksternal. 1. Faktor politik. 2. Faktor hukum. 3. Faktor ekonomi dan birokrasi. 4. Faktor nasional. Problem. Sistem penegakan hukum, sosial kemasyarakatan, kebangsaan. Bentuk korupsi. Kerugian keuangan negara, melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Penggelapan dalam jabatan. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Pegawai negeri atau orang lain. Pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu
dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Suap menyuap, memberi atau menyajikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan meningkatkan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Kejujuran. Yang kejujuran di dalam kampus dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik. Misalnya, tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai. Nilai kejujuran juga dapat diwujudkan dalam kegiatan kemahasiswaan. Misalnya, membuat laporan keuangan kegiatan kepenelitian dengan jujur. Kepedulian. Rasa kepedulian seorang mahasiswa harus mulai ditumbuhkan sejak berada di kampus. Mahasiswa dituntut untuk peduli terhadap proses belajar mengajar di kampus, terhadap pengelolaan sumber daya di kampus, serta berbagai hal yang berkembang di dalam kampus. Mahasiswa juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan di luar kampus, terhadap kiprah alumni dan kualitas produk ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tingginya. Kemandirian. Tidak mungkin orang tidak dapat mandiri, akan mampu mengatur hidup orang lain. Mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri. Kedisiplinan. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya dan mengelola suatu kepercayaan. Disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. Tanggung jawab. Mahasiswa yang dapat diberi tanggung jawab yang kecil dan berhasil melaksanakannya dengan baik akan memperoleh kepercayaan orang lain. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi mudah untuk dipercaya orang lain. Kerja keras adalah penting sekali bahwa kemauan mahasiswa harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain. Setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan percaya, maka akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Kesederhanaan. Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Peristiwa hidup sederhana dapat mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan sikap-sikap negatif lainnya. Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan berlebihan. Keberanian. Nilai keberanian dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di luar kampus. Antara lain, dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Pendidikan anti korupsi. Keadilan. Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Antara lain, dapat diwujudkan dalam bentuk selalu memberikan pujian tulus pada kawan yang berprestasi, memberi saran, perbaikan, dan semangat pada kawan yang tidak berprestasi, tidak memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial dan lain-lain. Strategi dan atau upaya penanggulangan korupsi. Pembentukan lembaga anti korupsi.
mencegah korupsi di sektor publik, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, monitoring dan evaluasi kerjasama internasional. Peran mahasiswa dalam sejarah pidana masa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1946, Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor bergerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki. Peran mahasiswa. Mahasiswa memiliki karakteristik intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Keterlibatan mahasiswa dalam gerak anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu 1. Lingkungan keluarga, 2. Lingkungan kampus, 3. Masyarakat sekitar, 4. Tingkat lokal atau nasional. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Sekian dan terima kasih.